Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kita kajian fikih haji dan umrah. Nah, untuk pembahasan hingga berapa hari ke depan ini khusus ke haji, karena ini pembahasan tentang wajib haji. Nah, kemarin yang sudah kita bicarakan tentang lempar jamarah akabah. Jamarah akabah dilakukan di hari Lebaran tanggal 10 Dzulhijjah setelah berangkat dari Muzdalifah. Nah, untuk syaratnya sudah kita sampaikan kemarin. Syarat pertama harus pakai batu. Jadi enggak boleh pecahan batu bata misalkan yang dari hasil tanah yang sudah dibakar, itu pecahan bata kita lempar enggak sah. Jadi syaratnya harus dari yang dilempar itu adalah harus batu. Yang kemudian yang kedua, syaratnya harus dilempar dengan tangan, enggak boleh pakai ketapel atau pakai panah, busur panah, yang enggak boleh. Kemudian yang berikutnya, syaratnya harus perbuatannya sudah dinamakan melempar. Harus ada yang namanya melempar. Misalkan kita ambil batu, narok di situ, di tempat di bawah itu narok, bukan lempar, cuma sekedar narok. Sah? Enggak sah, walaupun batu di situ juga. Nah, itu tidak sah karena tidak ada perbuatan yang namanya melempar. Kemudian yang keempat, disyaratkan ketika melempar tujuannya, targetnya harus tempat yang dituju. Jangan asal lempar, pokoknya asal lempar ya kemana terserah. Nah, itu tidak sah. Jadi harus tujuannya adalah al-marma. Nah, untuk malam ini kita lanjutkan tentang sunan ramyi jamratil aqabah. Artinya amalan-amalan yang disunnahkan ketika melempar jamarah aqabah. Yang pertama, al-bad'u birrami, yaitu yusannu lil haji idza wasala ila mina an yabda' birrami jamratil aqabah. Disunnahkan untuk orang berhaji jika sudah sampai ke Mina, dia itu harus disunnahkan untuk memulai langsung dengan melempar jamarah. Artinya jangan melakukan amalan yang lain, sesampai ke Mina langsung lempar jamarah. Nah, alasan wala ya'ruju ala syai'in qablaha, dan tidak melakukan apapun selain lempar jamarah sebelum lempar. Diusahakan sesampai ke Mina langsung tujuannya ngelempar. Alasannya wahiyya tahiyat Mina, karena lempar jamarah adalah bentuk penghormatan untuk Mina. Seperti bentuk penghormatan untuk masjid, masuk masjid langsung salat 2 rakaat. Maka untuk penghormatan ke tanah Mina itu dengan melakukan lempar jamarah aqabah. Kemudian yang berikutnya, wa innal a'mal al-masyru'ah lil haji yawman nahri ba'da usulihi Mina arba'ah. Nah, sebenarnya amalan yang dilakukan oleh orang berhaji khusus di hari Lebaran ketika sampai ke Mina ada 4. Ini ada 4 amalan yang dilakukan oleh orang berhaji sesampai di Mina. Yang pertama, ramyu jamratil aqabah, yang tadi kita sampaikan, lempar jamarah aqabah. Yang kedua juga di Mina adalah zabhul hadi. Ini bagi orang yang ingin menyembelih korban. Nah, kalau di Indonesia namanya korban, kalau di Mekah namanya di Mina al-hadi. Nah, itu berbentuk kambing boleh, berbentuk domba, sapi, terserah, al-hadi. Jadi menyembelih korban. Yang berikut itu juga sunnah di hari nahar. Selanjutnya thummal halq, kemudian juga di hari itu juga mencukur.
Nah, itu juga di hari nahar. Dan juga yang selanjutnya thumma tawaful ifadah, tawaf al-ifadah. Itu juga dilakukan di hari nahar. Ini 4 amalan ini semuanya dilakukan di hari lebaran. Yang pertama lempar jamarah, kemudian kalau yang pengen nyembelih hadiah sembelih, yang kemudian yang setelah itu al-halaq mencukur, yang selanjutnya yaitu tawaf al-ifadah, tawaf rukun. Tapi wa yusannu tertib hadzal a'mal al-arba', dan disunnahkan tertib ini amalan yang 4 tadi. Jadi sesampai ke Mina usahakan pertama yang kita lakukan lempar jamarah. Setelah itu kalau pengen nyembelih ya sembelih. Setelah itu baru halaq mencukur, baru nanti pulang ke Makkah kembali, pulang ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Nah, jadi disunnahkan tertib. Walaupun enggak wajib. Sekarang kita tawaf dulu, silakan sah. Nah, ataupun tawaf dulu baru cukur sah. Yang sunnahnya tertib, yang pertama lempar jamarah, kemudian yang menyembelih, kemudian setelah itu mencukur, terakhir setelah mencukur, nah saat itu sudah tahallul pertama. Kalau sudah lempar jamarah plus mencukur, itu sudah tahallul pertama. Ya, sehingga boleh pakai baju yang dijahit, boleh pakai parfum, boleh pakai peci bagi laki-laki. Nah, nanti kalau sudah selesai tawaf, sudah tahallul kedua, semuanya halal. Karena kalau tahallul pertama, yang haram tadi semua halal kecuali yang berhubungan dengan perempuan. Nah, berhubungan dengan perempuan itu tidak dibolehkan kecuali setelah tahallul kedua. Nah, wa yusannu tertib hadhil a'mal al-arba', dan disunnahkan tertib amalan yang 4. Wala yajibu tertib, dan tidak wajib tertib, enggak wajib tertib. Falau tafa, maka jika tawaf sebelum melempar jamarah atau menyembelih di waktu sembelih sebelum melempar, jaza wala fidyah ali, enggak wajib fidyah. Tak boleh. Itu semua sekadar sunnah. Walau halaqa qabla rami, dan jika mencukur sebelum melempar jamarah, sebelum tawaf juga lam yalzamhu dam, tidak wajib dam. Tidak wajib. Nah, kan kita cukur langsung padahal belum tawaf, belum melempar jamarah, boleh mencukur terlebih dahulu. Karena yang hukum dari kita sampaikan, pertama lempar jamarah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, terakhir tawaf. Ini semua hukumnya adalah tertibnya sunnah. Nanti selesai tawaf, kalau belum melakukan rami, belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum, ya sudah selesai tawaf, tinggal melanjutkan sa'i. La ilaha illallah. Kemudian itu yang pertama. Yang pertama disunnahkan sesampai di Mina langsung melempar jamarah Aqabah. Jangan melakukan amalan yang lain dulu. Kemudian yang kedua disunnahkan ar-rami ba'da tulu'i syams. Yustahabbu alla yarmiya jamratul aqabah yawman nahri illa ba'da tulu'i syams. Sunnah untuk tidak melempar jamarah Aqabah kecuali setelah terkeluarnya matahari. Nah, jadi sunnah dalam hal melempar jamarah Aqabah, sunnahnya setelah terbit matahari. Nah, jadi misalkan kita sampai pas subuh ataupun habis subuh sebelum keluar matahari, tunggu dulu sampai keluar matahari, sunnah. Alasannya hadis riwayat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha bad'at bi dha'afati ahli fa amarahum alla yarmu al-jamra hatta tatlu'a asy-syams. Karena Rasul mengutus orang-orang yang dhaif dari keluarganya, orang-orang perempuan, istri, anak, orang-orang tua mungkin. Fa amarahum, kemudian Rasul memerintah mereka untuk tidak melempar jamarah sampai ke terbitnya matahari. Nah, makanya dari hadis ini sunnah melempar jamarah Aqabah setelah terbitnya matahari. Wa in rama ba'da nisfil lail wa qabla tulu'il fajr ajza'ah. Walaupun kalau misalkan dia melempar jamarah setelah masuk tengah malam, artinya jam 2, jam 3 malam, walaupun belum subuh, wa qabla tulu'il fajr, dan malahan belum keluar fajar, hukumnya sah. Karena patokan lempar jamarah waktunya masuk waktu di tengah, kalau sudah masuk tengah malam kedua itu sudah masuk waktu, walaupun belum masuk waktu subuh.
Wa yajuzu ta'khiruhu ila akhir nahar yaumin nahar, dan boleh menundanya hingga akhir siang hari nahar. Jadi batas terakhirnya adalah maghrib hari lebaran. Nah, jam 6, jam 4 sore, jam 5 sore masih boleh selama belum maghrib. Selama belum maghrib. Nah, yang kedua itu tadi, yang kedua sunnah ketika lempar jamarah waktu setelah keluarnya setelah terbitnya matahari. Kemudian sanian, nah sudah selesai. Inilah dua hal yang disunnahkan dalam melempar jamarah Aqabah. Sekarang kita memasuki ke lempar jamarah yang lain, yaitu lempar jamarah yang dilakukan di hari tasyrik. Karena lempar jamarah ada dua. Lempar jamarah yang di hari lebaran, hari 10 Dzulhijjah, itu namanya lempar jamarah Aqabah ataupun jamarah kubra. Nanti baru di hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua, atau hari tasyrik ketiga bagi yang belum nafar. Nah, ada lagi yang namanya lempar jamarah juga. Ya, thaniyan ar-ramyu ayyam at-tasyrik, yaitu melempar jamarah di hari-hari tasyrik. Ini juga hukumnya bagian dari kewajiban haji. Jika tidak dilakukan, hukum hajinya sah, tetapi harus bayar dam. Damnya berapa? 1 kambing. Damnya 1 kambing, harus kambing juga harus sah kalau dikorban. Nah, kambingnya harus syarat. Makanya usahakan kalau bayar dam, kalau bisa kita nyari kambing sendiri itu lebih bagus. Cuma kalau bisa diwakilkan ya. Tapi yang sebaiknya kalau misalkan kita ada kesempatan kita nyari untuk memastikan nih kambing ini cukup syarat. Karena kambing dam itu sama seperti kambing korban, harus terpenuhi syarat-syarat. Marhaban. Ya. Iya. Pulang ke jadi dia di Mina cuma 2 hari kali. Hari ya itu. Nah, itu tawaf. Tawaf wada. Jadi nggak ada tawaf wada lagi sudah. Seharusnya harus ada tawaf sekali lagi. Tapi ya teman tawaf wada khusus klaster pertama. Kalau untuk di Mina boleh, nanti insyaallah kita baca. Kalau untuk di Mina lempar jamarah itu boleh cukup 2 hari. Mabit di Mina di hari tasyrik cukup 2 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala minkum faman ta'ajjala fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa." Berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang sudah maklum, yaitu hari tasyrik 1, 2, 3. Tapi bagi orang yang buru-buru pengen balik di hari kedua boleh, dibolehkan di awal ya. Jadi itu namanya nafar awal. Ada nafar awal ya, boleh. Jadi yang kedua adalah lempar jamarah di hari tasyrik. Ayyamut tasyrik hiya al-ayyamul thalathah allati tali yauman nahar. Hari tasyrik adalah 3 hari berikut setelah hari nahar. Nah, hari lebaran 10 Dzulhijjah, hari ke-11, hari ke-12, ke-13 namanya hari tasyrik. Wa hiya al-yaumul hadi asyara, yaitu hari 11, 12, 13 dari Dzulhijjah. Untuk hari pertama hari tasyrik namanya Yaumil Qar. Ya Allah, ini kalau mungkin tahu Yaumil Qar nama. Yaumul Qar alasannya li'anna al-hajjat yuqirruna fihi bi Mina. Nah, karena orang-orang haji itu semua berdiam di Mina di hari tasyrik pertama.
di hari tasyrik pertama namanya Yaumul Qar, hari menetap. Karena orang-orang haji itu semuanya menetap di Mina di hari tasyrik pertama. Wal yaumu, adapun tasyrik yang kedua itu tanggal 12 Zulhijjah, namanya Yaumun Nafaril Awwal. Yaum Nafar Awwal. Al-Yawm al-Thalith Ashar, adapun hari ketiga Zulhijjah, namanya Yaum Nafar al-Thani. Wa yuqimu fiha al-hajjaj bi Mina, dan di hari-hari tasyrik itu orang yang berhaji dia itu menetap di Mina. Wa yajibu fiha al-mabit, dan wajib selama hari tasyrik orang yang berhaji untuk mabit di Mina. Kama yajibu ramyul jamarat ats-tsalath kulla yawm, seperti halnya wajib melempar jamarah yang 3 setiap hari. Hari tasyrik pertama lempar, hari tasyrik kedua lempar, hari tasyrik ketiga bagi yang belum pulang juga lempar. Likulli jamratin sab'a hasayat wa majmu'ul hasayat 63 hasah. Nah, kalau kita hitung jamrah ada 3, setiap jamrah 7. Jadi setiap misalkan hari tasyrik pertama, nah setiap jamrah ada 7. Berarti hari tasyrik pertama 7 kali 3 21. 21. Dan hari tasyrik kedua juga 21, 42. Tambah 21 63. Ini bagi yang menyelesaikan 3 hari ya. Bagi yang menyelesaikan 3 hari tasyrik, berarti beliau ini melempar sebanyak 63 batu. Hari pertama 21 untuk, jadi setiap jamrah 7, 7 kali 3 21. Tata cara melemparnya, wa yabda'ur ramya bil jamratil ula, dan memulai melempar yaitu dengan melempar jamrah ula, yaitu jamrah allati tali Masjidil Haif min jihati Mina wa Arafat. Yaitu jamrah al-ula, yaitu jamrah yang berdampingan dengan Masjid Khaif. Saya enggak tahu, belum pernah. Masjid Khaif namanya. Itu masjid jamrah yang samping Masjid Khaif, itu namanya jamrah al-ula. Itu yang mulai di situ. Fayarmiha bi sab'i hasayatin wahidah. Kemudian dia melempar 7 batu satu-satu, bukan 7 sekali lempar, enggak, satu-satu. 7 kali. Wa huwa mustaqbilul qiblah, sedangkan dia saat itu dalam keadaan menghadap kiblat. Wa yukabbir ma'a kulli hasah, dan bertakbir bersama setiap batu. Setiap batu dia bertakbir. Takbirnya bagaimana? Seperti takbir lebaran. Jadi setiap batu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, lempar satu. Kemudian baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, lempar lagi. Nah, itu cara sampai 7 kali. Kemudian wayan harif qalilan, dia miring sedikit, berbalik sedikit, waj'alha fi qafah. Nah, setelah melempar 7 kali itu kita balik badan, wa yastaqbilul qiblah, kemudian menghadap kiblat, dan saat itu membaca tahmid, alhamdulillah, membaca takbir, membaca tahlil, membaca tasbih, dan berdoa setelah melempar. Sunnah banyakin takbir, banyakin doa. Summa ya'til jamrah, setelah itu semua kemudian dia mendatangi jamrah yang kedua ataupun jamrah al-wusta namanya. Jamrah al-wusta, wa yarmiha bi sab'i hasayat, juga melempar sebanyak 7 batu. 7 batu seperti dilakukan di pertama. Terakhir summa ya'til jamrah al-thalithah, yaitu jamrah al-aqabah. Jamrah aqabah juga. Jamrah aqabah yang kemarin, yang sebelumnya di hari nahar atau di hari 10 Zulhijjah dia sudah pernah melempar. Jadi terakhirnya yaitu jamrah tsalitsah, yaitu jamrah al-aqabah. Jadi tartibnya seperti itu. Pertama jamrah al-ula, kemudian jamrah al-wusta, yang terakhir baru jamrah al-aqabah. Yang terakhir jamrah aqabah, ini yang dilakukan di hari tasyrik.
Kemudian wahadhihi al-kaifiyat al-masnunatu lirami, dan inilah yang tadi kita baca, yaitu kaifiat yang sunnah untuk melempar jamarah. Wal wajib minha aslur rami, sedangkan yang wajib dari jamarah, lempar jamarah, sekedar pokoknya terpenuhi syarat melempar. Pokoknya sudah cukup cara melempar, yang lempar batu, lempar dengan tangan, kemudian ketika lempar targetnya tempat yang kita lempar, sudah cukup sah. Enggak harus yang tadi yang disampaikan tadi, mulai dari jamrah ini, kemudian jamrah wusta, kemudian jamrah akabah, itu semuanya hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya waktu rami. Nah, waktu untuk melempar jamarah. Ini khusus jamarah yang di hari tasyrik. Nah, waktu untuk melempar jamarah di hari tasyrik, yadkhulu waqtu rami ayyam at-tasyrik bi zawali syamsi dhuhran min kulli yawm. Ini pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun yang dilakukan sekarang ada yang melakukan tidak seperti ini, mungkin mazhab lain wallahu a'lam, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, masuk waktu lempar jamarah yaitu ketika tergelincir matahari di zuhur. Misalkan hari tasyrik pertama, kapan waktu melempar jamarah? Setelah masuk waktu zuhur. Nah, itu syarat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun sebagian ulama membolehkan, malahan boleh melempar pagi hari, boleh melempar sebelum subuh. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat, melempar jamarah masuk waktunya ketika tergelincir matahari. Nah, setelah zuhur. Kalau Pak Effendi kemarin lemparnya kapan, Pak? Sebelum zuhur. Habis zuhur. Jadi kalau mazhab Syafi'i, masuk waktu melempar jamarah itu setelah zuhur. Misalkan hari tasyrik pertama, masuk waktunya setelah zuhur. Iya, walaupun sebagian sekarang karena terlalu padat, akhirnya ada sebagian ulama membolehkan melempar sebelum zuhur. Ada yang melempar pada subuh. Marhaba. Tapi mazhab Syafi'i, waktu melempar setelah zuhur, baru berangkat. Nah, iya. Nah, itu sesuai. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu, harus tunggu zuhur dulu, habis zuhur baru melempar. Ini hadis, kenapa harus tunggu zuhur mazhab Syafi'i? Karena hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, aqama Rasulullah ayyam at-tasyrik ats-tsalath yarmi al-jamarat ats-tsalath hina tazulu syams. Nah, ini dalil bahawa masuk waktu melempar setelah zuhur, yaitu hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Kata beliau, Rasul mukim ataupun menetap selama hari tasyrik di Mina, dan kemudian beliau melempar jamarah yang 3 hina tazulu syams, ketika tergelincir matahari, artinya setelah masuk waktu zuhur. Kemudian wa yastamirul waktu, dan waktu terus berlanjut untuk melempar jamarah hingga terbenamnya matahari. Jadi mazhab Syafi'i pendapat yang kuat, masuk waktunya ketika zuhur, habis waktunya ketika maghrib. Nah, ini waktu untuk melempar jamarah yang 3 ini tadi. Dan ada pendapat yang satu lagi dalam mazhab Syafi'i, yabqa ila al-fajr fi yaumil awwal wa kawathani. Berlanjut waktu melempar jamarah hingga fajar, hingga subuh di hari pertama dan hari kedua, sama seperti wukuf di hari Arafah. Tengok, ada yang pendapat mazhab Syafi'i sampai subuh besok boleh lempar di tengah malam. La ilaha illallah.
Inilah insyaallah besok kita lanjutkan pembahasan tentang lanjutan melempar jamrah. Dan juga nanti kita sampaikan syarat-syarat melempar jamrah. Untuk malam ini kita cukupkan. Jadi sekali lagi saya ulang, bahawa melempar jamrah waktunya setelah masuk waktu zuhur dan habis waktunya ketika terbenam matahari. Nah, kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mm-hmm.